Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajmain. Teman-teman jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, ada ayat yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 28 dan 29. Di dalam ayat ini Allah berfirman dalam bentuk pertanyaan. Tentu pertanyaan yang tidak harus kita jawab, tapi pertanyaan yang harus menjadi bahan renungan bagi kita. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi, bagaimana kalian ini kok memilih kufur, memilih ingkar kepada Allah. Wa kuntum amwatan, padahal dulu kamu itu mati. Dulu kamu ini bukan zat yang bisa dikatakan hidup. Fa ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Kalian ini rata-rata lahir setelah tahun 90-an. Sebelum tahun 90, kalian itu tidak ada. Kalian bukan sesuatu yang telah disebut, kemudian melalui wasilah, melalui perantaraan ayah dan ibu kita, kemudian Allah mewujudkan kehendaknya mengadakan kalian dari setetes air mani yang bercampur dengan ovum, kemudian menjadi sigot, kemudian menjadi darah yang kental, kemudian menjadi daging, kemudian tumbuh, kemudian menjadi manusia. Kalian dulu tidak ada, fa'ahyakum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Yang punya mau, yang punya kehendak, kalian wujud, kalian ada, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma yumitukum, kemudian Allah akan mematikan kalian. Entah kapan, entah di mana, entah karena sebab apa, kalian termasuk saya, kita semua akan mati. Sebagaimana yang difirmankan Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang punya nyawa pasti mencicipi, pasti merasakan kematian. Jadi kematian adalah sesuatu hal yang pasti, yang masing-masing kita tidak akan bisa menghindarkan diri darinya. Ibarat pintu, pasti kita akan memasuki pintu itu. Tapi kematian bukan akhir perjalanan kehidupan manusia, tapi justru kematian adalah pintu gerbang memasuki kehidupan abadi, kehidupan yang tidak dibatasi oleh waktu, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang tiada akhir. Sementara kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Orang Jawa bilang, urip iku mung kadya mampir ngumbi. Hidup itu hanya bagaikan orang yang mampir untuk minum seteguk air. Maka di luar itu adalah kehidupan yang sebenarnya. Kemudian Allah teruskan firman-Nya, "Tsumma ilaihi turja'un." Kemudian kepadanya kalian akan dikembalikan. Kalian yang dimaksud adalah kalian seluruh manusia. Kita yang Islam, kita yang Muslim, kita yang beriman terhadap ajaran tentang akhirat,
sebagaimana yang diajarkan agama kita percaya tentang itu, kita akan mendapati serba-serbi akhirat sebagaimana yang kita yakini. Orang-orang di luar Islam yang mereka tidak percaya dengan itu, mereka pun juga akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawaban. Sekalipun selama hidup di dunia mereka tidak mengenal siapa Allah itu. Oleh sebab itu beruntunglah kita yang sejak hidup di dunia kita mengenal Allah, Dia Tuhan. Kita mengenal ajaran yang Dia turunkan, sehingga kelak nanti di akhirat ketika kita hidup dengan aturan main sebagaimana yang Dia turunkan, kita tidak kaget, sebab tentang itu sudah kita dengar sejak kita hidup di dunia ini. Maka pertanyaan dari Allah, kaifa takfurun, bagaimana kalian ini kok memilih kufur? Padahal Allah yang menghidupkan kalian, yang akan mematikan kalian, yang akan mengembalikan kalian kepadanya. Maka tidak pantas kita kufur, tidak pantas kita ingkar, tidak pantas kita mengabaikan ajaran yang Dia turunkan. Sementara yang membuat skenario kehidupan, bahkan kehidupan itu sendiri, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat berikutnya Dia sampaikan, huwallazi khalaqalakum, Dialah zat yang telah menjadikan untuk kalian ma fil ardi jami'a, apa yang ada di bumi itu semuanya. Jadi Allah ciptakan udara dengan anasir-anasir udara, yang dengan itu kita bisa bernafas, kita bisa melangsungkan kehidupan kita. Allah ciptakan aneka macam tumbuhan, yang dengan itu kita bisa makan. Allah ciptakan hewan-hewan, sebagian bisa kita tunggangi, sebagian kita bisa manfaatkan dia, sebagian karena kita memang senang memberi pemeliharaan kepada dia. Memang semua Allah ciptakan 100% untuk kalian. Begitu firman Allah di dalam ayat ini. Sumastawa ilas sama, kemudian Dia bersemayam istiwa di langit. Tentang ini di kalangan para ulama, di kalangan kaum muslimin ada perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat memang Allah ini bersemayam di langit, arsy-nya Allah, singgasananya Allah di langit. Secara redaksional memang begitu, sehingga kita harus mempercayai bahwa Allah memang ada di langit. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa langit adalah tempat yang tinggi. Tinggi yang dimaksud adalah lambang keluhuran dan ketinggian derajat. Jikalau Allah kita katakan tinggal di langit, bersemayam di langit, kemudian kita dianggap salah jikalau mengatakan Allah tidak di langit, berarti Allah tersekat oleh ruang. Jikalau Allah tersekat oleh ruang, Dia di langit dan tidak ada di selain langit, maka dalam hal ini sifat yang dimiliki Allah sama dengan sifatnya makhluk. Maka kalau kita mengacu pada ketentuan laisa kamitslihi syai', Allah itu tidak seperti apa-apa, maka mustahil Allah itu berada di satu tempat dan tidak boleh dikatakan tidak berada di tempat yang lain. Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, ada pula yang mengatakan Allah itu qidam, Allah itu yang paling awal, Allah tidak berawal.
Maka Allah telah ada sebelum adanya tempat. Maka sesuatu yang telah ada sebelum adanya tempat, maka mustahil bagi dia keberadaannya membutuhkan tempat. Tentu saya tidak akan mengajak kalian untuk larut di dalam khilaf, di dalam perbedaan pendapat semacam ini. Tapi bahwasanya Allah itu maha tinggi, Allah maha luhur, kita sama-sama yakin akan itu. Kemudian Allah meneruskan firman-Nya bahwa Dia setelah menyampaikan berada di atas langit, fasawwahuna sab'a samawat. Kemudian Dia menyempurnakan, artinya menciptakan dengan ciptaan yang baik 7 langit. Jadi langit yang jumlahnya 7, ada yang mengatakan bahwa kalimat 7, kata 7 ini dalam bahasa Arab menunjukkan istilah yang jumlahnya tidak terbatas. Artinya langit yang jumlah benda-bendanya, jumlah planetnya, jumlah galaksinya sampai ratusan bilion itu, tentu ini menunjukkan betapa ciptaan Allah di langit banyak dan tidak terbatas. Allah ciptakan itu dalam kondisi sempurna, baik sempurna apa yang Dia ciptakan maupun sempurna pengaturan dari apa yang telah Dia ciptakan. Matahari yang dikelilingi oleh 9 planet termasuk bumi dan 8 planet yang lain mengelilingi matahari dengan garis edar yang telah Allah atur sehingga tidak saling bertabrakan. Kemudian bulan yang berputar mengelilingi bumi menjadi satelitnya bumi, Allah atur sedemikian rupa sehingga keberadaan bulan tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan manusia, tapi kehidupan bulan, keberadaan bulan sangat dibutuhkan oleh kita, terutama di dalam menghitung hari-hari berdasarkan kalender Hijriah. Jamaah kajian yang saya hormati rahimakumullah, kalimat yang diawali dengan kaifa takfuruna billahi, kenapa kalian kufur kepada Allah? Padahal sederetan trik-trikot dari kebaikan yang Allah berikan kepada kita begitu besar. Bahkan di akhir ayat 29 Allah sampaikan wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa, dan Dia bikulli syai', terhadap segala sesuatu, alimun, maha mengetahui. Kalian ngapain saja, kalian lakukan di mana saja, sekalipun di tempat yang tersembunyi, Allah tidak hanya sekedar tahu, tapi Allah maha tahu akan itu. Maka tidak pantas bagi kita sekali lagi untuk bersikap kufur. Justru iman, percaya, baik dalam tataran ideologis, baik dalam tataran pernyataan, ikrar, maupun dalam tataran verbal, tataran aktualisasi tentang keimanan kita kepadanya harus kita pegang dengan teguh, sehingga kita menjadi orang yang hidup dan menjalani kehidupan ini senantiasa benar manakala ditakar menurut aturan yang Allah turunkan. Sulit memang, tapi sesuatu yang sulit bukan berarti tidak bisa kita selenggarakan. Dengan demikian kita menjadi orang yang baik, minimal baik menurut penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian oleh Allah dijadikan hamba-hamba yang senantiasa beriman, soleh, dan
akan hidup sampai mati di atas jalan yang Allah turunkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.